Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Bertemu lagi dengan channel Purbawanayasa. Dan untuk malam hari ini biasa karena ini malam Jumat, jadi saya akan melakukan ziarah kubur kepada para sesepuh-sesepuh yang sudah di alam sana. Pertama, untuk mengingatkan kita bahwa suatu saat kita juga akan seperti beliau-beliau itu. Kedua kalinya, mudah-mudahan kita bisa menemukan sesuatu yang jarang ditemukan orang. Yang ketiga kalinya, kita akan melakukan, ya setidaknya mendoakan lah, mudah-mudahan beliau-beliau itu yang sudah berjasa untuk negeri ini, untuk desa ini, ditempatkan di tempat yang tenang, ditempatkan di tempat yang semestinya lah. Amin amin. Sekarang saya akan melakukan ziarah ke makam Samarewo. Dan sekarang saya akan sedikit bercerita bahwa makam Samarewo itu lebih tua dari desa ini. Sebelum ada desa Purbayasa ini, makam Samarewo sudah ada. Ini katanya orang tua, kata-kata orang-orang yang sudah terdahulu bahwa sebetulnya makam ini lebih tua dari desa ini. Masalah kebetulannya betul dan tidaknya kami juga kurang paham, tapi setidaknya kami menghormati bahwa orang-orang dahulu itu orang-orang yang berjasa untuk orang-orang yang sekarang. Dan keadaan makamnya seperti ini, tidak terawat sama sekali. Sebetulnya kami ada rencana untuk merawat makam ini, tapi mungkin karena waktu dan waktu dan dananya yang belum ada, jadi masih tertunda. Mungkin untuk kedepannya rencana kita akan ya setidaknya merapihkan lah, tidak seperti ini banget. Ini makam Mbah Samarewo. Makam ini sudah ada sejak dahulu, sejak sebelum desa ini ada itu katanya makam ini sudah ada. Jadi pastinya siapa itu orang-orang sini juga belum paham, belum ada yang tahu secara pasti, itu belum ada. Kenapa dinamakan makam Samarewo? Karena waktu ditemukannya itu keadaannya itu samar, masih samar-samar karena belum tahu, jadi samar. Terus tempatnya itu sangat, bahasa Jawa ewuh itu namanya, ewuh itu banyak rumputnya, tidak terawat, jadi dinamakan makam Samarewo. Dan malam ini saya ziarah ke sini untuk mendoakan dan untuk mengingatkan kita bahwa manusia itu pasti suatu saat akan seperti beliau-beliau ini. Intinya kami kesini ya berdoalah. Biasa doa, akan melakukan tahlil, tahmid dan lain-lain. Saya sekarang akan berdoa dulu. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dan yang persisnya itu makamnya yang sebelah mana itu kami juga belum tahu. Yang jelas dua makam ini dan menamakan makam Samarewo. Tapi rencananya kami akan melakukan penelusuran. Kami akan mencari seseorang yang tahu persis tentang makam ini, dan nanti akan kami lakukan interview. Kami akan melakukan tanya jawab. Jadi mungkin makam ini sedikit terbuka tabirnya siapa sebetulnya beliau-beliau ini gitu. Tapi ya mungkin waktunya nggak tahu kapan. Tapi insya Allah itu udah saya rencanakan. Dan sekarang saya akan melakukan tahlil dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jami'an al-kuburi minal muslimin wal muslimat.
Dan sekarang saya akan berkeliling melihat-lihat keadaan makam sini. Kalau dulu sebetulnya di sini banyak orang yang bertapa di sini, di makam ini, di pesarian ini. Tapi ya itu tidak dirawat sama sekali. Kalau rencananya memang pengen diperbaiki lah, setidaknya dirawat begitu. Karena ini keadaannya jangan morak-marik sekali. Keadaannya tidak terawat sini, insya Allah. Padahal makam ini makam yang sepuh untuk wilayah sini. Coba lihat sekelilingnya dulu, Mas kameramen, coba lihat sekeliling. Malah sempat dulu di sini ada kandang sapinya juga. Tapi kebetulan kandang sapinya enggak apa ya namanya ya, enggak sampai lama. Makam ini terletak nggak jauh dari rumah, di pinggiran kampung lah. Sudah sewajarnya sih orang-orang kampung sini merawat, setidaknya ya melestarikan lah. Jadi kita akan tahu dari mana asal-usul kita, dari mana sebetulnya itu, dari mana orang-orang yang pertama bermukim di Purbayasa sini. Keadaannya yang bagaimana ya, keadaannya itu yang menyedihkan. Apalagi kalau lihat anak-anak zaman sekarang itu, Masya Allah, sudah lupa dengan sejarah. Setidaknya kan ini tetap mengandung nilai sejarah lah. Jadi rencananya ya nanti kami akan cari seseorang yang masih paham dengan makam Samaerewu ini, dan nanti saya akan melakukan interview, jadi namanya nggak terputus dan tahu tentang sejarah seperti itu. Kalau anak-anak sekarang nggak diajarin tentang sejarah itu pasti nggak akan tahu. Kan nggak mungkin juga desa ini berdiri dengan sendirinya, kan nggak mungkin tahu. Pasti ada seseorang yang memulai, setidaknya ada yang babat desa ini. Dan yang lebih parah itu generasi zaman sekarang tidak tahu siapa yang mendirikan, siapa yang babat di sini itu nggak tahu. Ditanya pasti nggak tahu, paling tahunya ya orang tuanya sendiri, kakeknya itu sudah putus, kesananya lagi nggak tahu. Nanti saya akan cari tahu asal usulnya makam inilah bagaimana. Auranya itu sangat luar biasa di sini. Auranya luar biasa lah. Energi hoibnya luar biasa. Coba saya cari dulu di mana ada benda-benda hoib, nanti coba akan saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa saya ambil, kalau nggak bisa ya mungkin suatu saat bisa lah.
ke sebelah sana. Coba pohon yang ini, pohon yang ini. Kita di makamnya. Saya pernah dapat keris di sini, keris kecil. Kalau katanya dulu di sini banyak keris yang besar-besar, itu enggak hoib, maksudnya kelihatan ditaruh di atasnya ini, tapi pas waktu keris mulai laku itu hilang semuanya, udah nggak ada apa-apa. Terus di sebelah sana juga ada batu marmer besar, itu bulat, mungkin ada tebalnya, mungkin ada 1 jengkal inilah, tapi nggak tahu sekarang kemana, mungkin diambil apa gimana, kami nggak tahu. Dan saya sekarang akan coba menarik sesuatu dari sini, mudah-mudahan bisa lah. Kalau nggak bisa ya itu mungkin suatu saat bisa begitu. Coba mas kamera itu dilihat di situnya. Misal, ngaling kos. Oh, bisa terus dulu. Padanya. Godongnya buang godongnya. Apa? Tumbak apa ya? Yang sih bukan keris, tombak mungkin.
sama mbahnya, mbah sama Remo, masih kenang-kenangan ini. Tapi ambilnya nggak gampang jadi. Oke, terima kasih untuk Syaro di Samareumnya yang udah melihat dan menonton. Insya Allah suatu saat nanti ini dikasih rapi lah, setidaknya dirawat begitu. Terima kasih semuanya, cukup sekian. Mungkin suatu saat nanti kita akan kembali lagi di sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.